COVID agar terhindar dari COVID-19 ini sudah sekian lama dilakukan dengan asumsi bahwa masyarakatnya sudah bisa diyakinkan untuk bisa menjaga diri masing-masing sehingga apa yang mereka lakukan ini nantinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, undang-undang yang telah ditetapkan, kebijakan kesehatan yang sudah disosialisasikan, dan masyarakat kita semakin hari semakin cerdas untuk melakukan mana yang terbaik bagi dirinya. Dan uji cobanya adalah pada saat menerapkan kebijakan new normal ini. Itu sisi optimisnya. Yang kedua dari aspek pesimisnya, itu kebijakan new normal ini seakan-akan ada pernyataan angkat tangan dari pemerintah kaitannya dengan khususnya kaitannya dengan jaminan sosial dan ekonomi yang mestinya harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjamin bahwa masyarakat dan rakyatnya untuk tetap bisa hidup nyaman, layak, sebagaimana mestinya. Kita semua tahu bahwa biaya yang dikeluarkan kaitannya dengan antisipasi penyebaran virus baru corona ini sedemikian besar. Negara harus menyediakan anggaran, bahkan anggaran dari lembaga-lembaga pendidikan itu juga sebagiannya harus ditarik kembali untuk antisipasi terhadap penyebaran virus corona ini. Jika ini diteruskan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi, maka dimungkinkan negara tidak akan mampu menanggung seluruh biaya. Kedua, ada suara muncul ini. Ada kekhawatiran juga dari pemerintah apabila kebijakan yang selama ini dilaksanakan itu tidak segera diakhiri dengan kebijakan baru yang kita sebut dengan new normal ini potensi-potensi ekonomi itu selain tidak lagi bisa berjalan normal, itu juga menuju ke ambang kehancuran. Sekian banyak pegawai, karyawan, itu sudah dirumahkan. Kemudian selain itu, kaitannya dengan beberapa perusahaan yang jika ini tidak segera diantisipasi akan gulung tikar. Nah, gampangnya pemerintah lalu gini, ya sudahlah sekarang silahkan Anda sudah saya didik, sudah saya kondisikan. Kalau yang mau sakit silahkan aja sakit, ya mau mati ya risiko bagi orang yang sembrono gitu dalam bahasa Jawa, sembrono tidak mau meningkatkan imunitas, tidak mau menjaga diri dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira bayangan saya terhadap kebijakan pemerintah sekarang itu. Tinggal sekarang bagaimana kita menguatkan tadi yang positif, lebih optimistis daripada pandangan bahwa ini adalah bagian dari keterbatasan pemerintah yang kemudian angkat tangan kaitannya dengan beban yang sedemikian berat. Itu yang pertama. Yang kedua, dan dua ini saja nanti Pak Nur Hadi yang banyak menyampaikan ini, saya hanya mancing awal aja. Yang kedua ini ada satu anomali yang terjadi di kalangan masyarakat kita, dan ini mestinya disadari oleh semua kawan. Yaitu misalnya kalau di Banyumas itu ada tim COVID-19 ini yang antara lain selain mengupayakan agar bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 ini juga bisa mengantisipasi bagaimana agar perluasan atau penyebaran ini segera terhenti sehingga benar-benar hilang. Itu ada yang unik adalah kegiatannya antara lain adalah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap peribadatan yang dilakukan di masjid dan musola.
Jadi kalau ada ini peningkatan jamaah, maka ini bagian dari kegagalan. Tapi kalau ada pengurangan jamaah, ini masih berapa masjid? Misalnya awal-awal itu 600, kemudian evaluasi hari berikutnya ini alhamdulillah tinggal 500. Alhamdulillah tinggal 400. Loh, alhamdulillah itu apabila terjadi penurunan tingkat ini apa ya, dinamika ketaatan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya memang ini harus dilakukan dalam konteks hukum, memang ini kewajiban kita adalah melakukan penekanan terhadap perilaku apapun yang ujungnya nanti akan memperluas penyebaran ini. Tapi agak uniknya itu kalau dilihat dari kenormalan orang beragama itu semakin meningkat orang melaksanakan itu kan semakin bagus. Tapi itulah ini anomali yang ini ada di hadapan kita dan itu sah menurut agama, ajaran, dan inilah yang terjadi. Ini adalah bagian dari ini PR ke depan. Kita ditantang untuk melakukan sesuatu yang lebih cerdas. Jadi menghadapi konteks kasus COVID-19 ini sudah barang tentu selain kecerdasan intelektual juga kecerdasan spiritual, ada kecerdasan sosial dan seterusnya. Sikap cerdas inilah yang nantinya insya Allah bisa mengatasi ini. Apapun kebijakannya, new normal atau yang lain, itu butuh kecerdasan kita semua yang terlibat dalam ini di lingkungan masyarakat. Kira-kira itu ini yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Daerah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ini selama ini dalam proses akademik ada banyak gangguan dan mestinya bisa melakukan banyak hal tapi ada keterbatasan. Sebagai Rektor IAIN saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Nur Haidi. Terima kasih Prof. Lain waktu bisa ini langsung kunjung ke Purwokerto. Insya Allah Pak Rektor. Insya Allah. Iya. Kayaknya kita perlu berbincang lebih banyak ini dengan Prof. Nur Haidi. Terima kasih juga kepada para penceramah yang lain atau pembicara dalam kesempatan ini adalah Pak Dr. Ridwan dengan Dr. Vivi Arianti. Terima kasih. Semoga ini nanti bisa berlanjut. Ini manfaat membawa masalah berkah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kami haturkan kepada Bapak Rektor IAIN Purwokerto telah memberikan sambutan pada kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu peserta diskusi di ruangan Zoom meeting kita kali ini, saya ingatkan sekali lagi, tolong untuk menu suara, mohon di-mute semua. Nanti jika berkepentingan untuk menyampaikan, kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab di akhir pertemuan nanti, setelah pembicara menyampaikan materinya. Nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan menu di Zoom meeting, bisa raise hand atau mungkin chat. Kita juga live streaming di YouTube, saya sudah juga pantau. Ada beberapa yang juga gabung di YouTube, jadi nanti bisa pertanyaan bisa ditulis di YouTube, komen YouTube, ataupun di chat di Zoom meeting kita pada webinar kali ini. Baik, Bapak, Ibu, para peserta diskusi webinar kita pada pagi hari ini, kita akan mendiskusikan tema yang cukup menarik hari ini. Kita akan mengangkat satu tema yakni tentang kebijakan new normal sebagai upaya penekanan penyebaran COVID-19 dalam perspektif fikih dan hukum pidana. Bapak, Ibu peserta diskusi, kita tahu bahwa di akhir tahun 2019 lalu, muncul satu virus yang luar biasa, virus COVID-19, yang kemudian dalam hitungan hari bisa menyebar bahkan hampir ke seluruh dunia, menembus ruang batas negara dan batas benua.
betapa luar biasa COVID-19 telah menimbulkan satu destruktif pada tataran normal dan ada nuansa baru yang kemudian dihadirkan sebagai sebuah kebijakan, yakni new normal. Namun banyak pro kontra di masyarakat menanggapi bagaimana kemudian new normal ini diberlakukan. Kabar terbaru hari kemarin kita bisa melihat secara bersama bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia setelah dibuka kebijakan new normal dan PSBB sudah mulai dibuka, ada penambahan yang cukup signifikan. Ada 1.200-an yang positif COVID-19. Ini menjadi menarik untuk kita diskusikan dalam berbagai ragam perspektif tentunya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Profesor Nur Hadi Hasan, MA, MPhil, PhD. Beliau adalah guru besar politik Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sekaligus sekarang menjabat Direktur Pasca Sarjana. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Baik, kita akan mendengarkan secara seksama nanti Prof. Nur Hadi akan memberikan satu pemaparan dan satu pencerahan tentunya bagi kita semua, bagaimana kemudian dinamika respon Muslim Indonesia menanggapi kebijakan pemerintah atas COVID-19 ini. Kita tahu di masyarakat dinamika Muslim luar biasa karena sudah barang tentu karena Indonesia mayoritas adalah negara dengan berpenduduk Muslim. Tentu saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan persilahkan kepada Bapak Profesor Nur Hadi Hasan, MPhil, PhD, untuk memberikan keynote speech pada kegiatan webinar kita pagi hari ini. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Purwokerto, para wakil rektor, Pak Dekan, para kolega pembicara, dan Mas Wildan ya sebagai moderator sekaligus barangkali Direktur Pusat Kajian Konstitusi ya IAIN Purwokerto. Nah, ini ilmunya di Jogja dibawa ke Purwokerto ini mendirikan Pusat Kajian Konstitusi yang dulu memenangi lomba-lomba debat konstitusi ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk ikut terlibat di dalam webinar kali ini. Menyampaikan 1-2 pikiran terkait dengan kebijakan new normal yang diperkenalkan oleh pemerintah setelah 3 bulan lebih bergelut dengan serangan pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, memang ini pandemi COVID-19 ini adalah bencana non-alam yang menimpa seluruh umat manusia di muka bumi ini. Saya kira hampir tidak ada satupun negara yang mungkin saja terjadi, karena globalisasi ya yang terjadi dalam 50 tahun terakhir ini ikut mempercepat penyebaran dan penularan penyakit-penyakit menular. COVID-19 ini termasuk penyakit yang sangat menular ya dan juga sangat berbahaya. Nah, kita ingat ya di dalam catatan sejarah itu abad ke-15 misalnya dulu ada Black Death ya, maut hitam. Itu wabah yang berjangkit di seluruh dunia juga, terutama di Eropa. Nah, itu konon wabah itu berasal dari Cina juga. Dibawa oleh para pedagang yang melewati jalur sutra sampai ke Eropa, lalu kemudian mulai bergejolak di Eropa, memakan banyak korban jiwa. Lalu yang masih sangat segar dalam ingatan para sejarawan adalah peristiwa pandemi flu Spanyol pada tahun 1918 sampai 1920. Itu 2 tahun lebih, katanya hampir 3 tahun, dan terjadi dalam 3 gelombang besar.
yaitu flu Spanyol itu menewaskan antara 30 sampai 40 juta orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, ada 1,5 juta orang yang meninggal karena flu Spanyol. Padahal kita tahu waktu itu ya belum ada pesawat terbang yang dengan mudah memindahkan orang dari satu negara ke negara yang lain. Transportasi umumnya masih dilakukan melalui kapal. Tapi itu pun juga terjadi penyebaran wabah dengan skala yang sangat luas dan termasuk cepat. Konon, kalau kita baca catatan sejarah lagi bahwa pada gelombang pertama kematiannya tidak terlalu banyak. Tapi kemudian setelah semua merasa aman atau merasa biasa dengan ancaman wabah itu, muncullah gelombang kedua yang menewaskan lebih banyak penduduk di muka bumi ini. Dan kemudian masih satu lagi gelombang yang kematiannya lebih sedikit daripada gelombang ketiga. Jadi kalau berkaca dari pandemi flu Spanyol 1918-1920 itu bukan tidak mungkin ya. Tentu kita tidak berharap. Kita berharap COVID-19 ini segera berakhir. Tapi kalau katakanlah seperti tahun 1918 sampai 1920 itu terjadi, maka ya ini tentu akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Tantangan bagi dunia kedokteran, tantangan dari semua pemerintahan yang berkuasa, tantangan bagi kita semua untuk hidup bagaimana yang kata Presiden itu berdamai, dalam tanda petik bagaimana kita mensiasati hidup dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua sudah tahu bahwa pemerintah Indonesia bergerak cukup sigap ya merespon penyebaran pandemi COVID-19. Memang tidak secepat kalau kita bandingkan dengan beberapa negara yang lain. Misalnya Cina itu memang yang pertama mengalami serangan COVID-19, tapi pertengahan Januari itu langsung mengunci tarah atau melockdown Wuhan sebagai epicentrum penyebaran COVID-19. Itu lockdown yang diterapkan oleh Cina itu ya. Orang tidak boleh kemana-mana, dikunci betul, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak. Lalu kemudian semua orang diberi pasokan makanan, suplai logistik tiap hari. Itu yang terjadi di Cina. Saya menonton beberapa dokumentasi dan pemberitaan terkait dengan penerapan lockdown di Wuhan. Negara-negara lain di sekitaran seperti Taiwan itu ya juga melakukan hal yang sama. Taiwan sudah berpengalaman menghadapi pandemi SARS dan kali ini tampaknya cukup siap. Dan kita bisa tahu hasilnya bahwa dengan strategi yang jitu ternyata Taiwan bisa menahan laju penyebaran COVID-19. Beberapa negara lain yang juga dikenal cukup ampuh menerapkan strategi untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah ya Korea Selatan. Ya. Korea Selatan dari awal langsung menyebarkan mengetes sebanyak-banyaknya penduduknya dan kemudian melakukan respon-respon yang terukur untuk menahan laju COVID-19 itu. Kemudian Selandia Baru, Jerman juga, walaupun demikian ya masih ada banyak negara-negara bahkan yang tergolong negara maju yang belepotan ini, yang babak belur menghadapi serangan pandemi COVID-19 ini. Amerika ya, Italia sebelumnya banyak sekali korban jiwa. Lalu Amerika sampai hari ini mencatatkan rekor paling tinggi yang terkena infeksi COVID dan angka kematian yang juga paling tinggi. Dan bagaimana dengan negara kita? Ya kita tahu bahwa Presiden saya kira dengan seluruh jajarannya itu sudah berusaha sangat keras untuk mengantisipasi dan merespon pandemi COVID-19 ini. Ya pada awal Maret ya atau akhir Februari, awal Maret kalau saya tidak salah itu Presiden mengeluarkan Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, yang COVID ini kemudian Kepres ini kemudian diikuti dengan keluarnya Perpu nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi. Dan ini sudah disetujui DPR sehingga menjadi undang-undang ya. Nah, pasal 27 di dalam
Perpu itu menyatakan bahwa pejabat yang menjalankan tugasnya dengan itikat baik dan sesuai peraturan perundang-undangan tidak dapat dituntut pidana maupun perdata. Yaitu memang kita situasinya sangat sulit ya. Waktu itu di samping pemerintah mengeluarkan kepres, lalu ada perpu, kita semua tahu juga Menteri Keuangan pemerintah menggelontorkan alokasi anggaran sebanyak 405 triliun untuk penanganan COVID-19, termasuk juga memberikan santunan-santunan sosial, bantuan-bantuan sosial terhadap mereka yang terdampak COVID-19. Ya, Indonesia memang kalau kita perhatikan ya, memang itu berada di dalam situasi dilematis. Beberapa pakar menyarankan ya udah Indonesia ikuti aja skema lockdown, kunci tara, dikunci aja dengan mengikuti skema Wuhan dan negara-negara lain, Jerman juga ya, ikuti aja kunci tara itu, kebijakan kunci tara atau lockdown itu. Dan kita juga tahu ada beberapa negara seperti Swedia yang belakangan menyesal imunitas komunitas ya, secara bebas berinteraksi dan kemudian menurunkan itu kedokteran ya, nanti pada titik tertentu penularan itu akan mengalami kejenuhan dan masyarakat otomatis akan memiliki imunitas terhadap virus COVID-19 itu. Tapi sekali lagi Swedia menyesali kebijakan itu karena dibandingkan dengan Finlandia, Denmark, negara-negara di sekitarnya, Swedia mengalami dampak yang paling signifikan dari penyebaran pandemi COVID-19. Itu tadi. Indonesia kita tahu semua ternyata berusaha berada di atau menerapkan kebijakan di antara dua yang ekstrim itu. Tidak yang lockdown dan tidak herd immunity, tapi istilahnya PSBB. Memang kita semua tahu ya Indonesia itu bukan negara yang maju, bukan negara yang kuat ekonomi. Kita bagus lah, kita masuk G20 dan salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya cukup stabil, belum dihantam oleh pandemi COVID-19. Tapi dibandingkan dengan negara-negara maju ya ekonomi Indonesia masih jauh. Untuk menerapkan lockdown ya saya kira itu butuh cadangan devisa yang cukup besar ya, karena tiap hari pemerintah harus menyediakan suplai makanan logistik kepada masyarakat seluruhnya di kawasan yang di lockdown itu. Jadi memang saya kira siapapun yang berpikir logis tentu tidak bisa melihat bahwa lockdown itu dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Tapi juga kita pemerintah untuk menghindari herd immunity. Ketemunya adalah jalan tengah, yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ya cuman ini kan kita semua kemudian tahu bahwa PSBB kan bisa ditaati dengan penuh kesadaran oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sudah secara resmi menerapkan PSBB. Hanya kita semua juga sudah tahu bahwa ya di Jakarta, Jabodetabek, daerah-daerah yang paling awal menerapkan PSBB itu ya kesadaran yang dituntut untuk taat sepenuhnya pada protokol kesehatan ya ternyata tidak begitu maksimal juga. Masih ada berseleweran masyarakat ya, arus lalu lintas kadang-kadang masih padat, pasar-pasar masih buka. Dilemanya kalau pasar ditutup, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap logika yang disampaikan oleh para pembuat kebijakan. Nah, akhirnya mungkin ya karena PSBB itu kebijakan yang mudah dan mengambil kebijakan ya banyak masih konsekuensi yang kita saksikan hingga hari ini. Dan ketika sudah mau masuk new normal, kita kan sudah mau masuk new normal ini. Pemerintah sudah memperkenalkan konsep new normal dan tampaknya sudah pasang ancang-ancang untuk memasuki kebijakan new normal itu. Mungkin Jakarta yang akan mengawalinya ya, diikuti oleh Jawa Timur. Tapi ironisnya memang kebijakan new normal ini akan diterapkan ketika
angka penyebaran COVID-19 mencapai puncaknya. Kemarin 1.390 sekian ya. Itu rekor, angka yang paling tinggi yang pernah dicapai Indonesia, penambahan penderita COVID-19 dalam satu hari. Beberapa hari sebelumnya juga 900-an, hampir 1.000. Nah, ini justru kalau kita belajar matematika, yaitu jelas hari-hari ini adalah puncak dari penyebaran COVID-19. Nah, ini tentu sangat membahayakan bagi siapapun juga. Nah, ini mungkin dilema yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Ketika kurva penyebaran COVID mencapai puncaknya, lalu kemudian apakah kita wajar untuk tergesa-gesa masuk ke dalam kebijakan new normal? Itu pertanyaannya. Kembali ke persoalan ini ya, kita singgung sedikit persoalan fikih. Pemerintah itu ya, kalau kita lihat dari fikih ini, bapak-bapak kiai semua di sini, para masyayikh, para ahli agama, profesor agama, semua tahu kan, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Yaitu kunci dasar kebijakan. Jadi pemerintah, presiden, atau siapapun juga yang sedang memerintah, yaitu memang harus tunduk pada prinsip kemaslahatan. Itu kalau ajaran fikih pada prinsipnya itu aja. Ya kalau berkuasa menjadi pejabat, ya bagaimana caranya agar memperhatikan atau tunduk pada prinsip kemaslahatan. Nah, nanti kita akan coba kaji apakah kebijakan new normal yang akan diterapkan itu sudah manutun bil maslahah itu tadi atau belum. Kalau melihat angka penyebaran dari COVID-19 yang semakin merajalela pada akhir-akhir ini. Dalam hasanah fikih ya, perdebatan fikih itu sebenarnya maslahah itu adalah konsep yang ya sudah dibicarakan oleh fuqaha-fuqaha abad klasik ya, pada masa klasik semacam Al-Juwaini, walaupun Al-Juwaini tidak begitu jelas, masih terlalu abstrak mendefinisikan tentang maslahat itu. Baru setelah generasi Al-Juwaini itu lahir ilmuwan Muslim yang sangat berpengaruh, Al-Ghazali. Al-Ghazali itulah menurut para peneliti orang yang pertama merumuskan definisi maslahat itu secara konkret, ya, the most concrete konsep ya. Itu Al-Ghazali. Apa kata Al-Ghazali tentang maslahat? Maslahat itu ya dikaitkan oleh Al-Ghazali dengan maqasidus syariah, tujuan syariah, yang itu pada prinsipnya mencakup 5 hal. Ya kita semua tahu lah, para pemerhati fikih, para pengkaji fikih, hifzun nafs, perlindungan terhadap jiwa. Ya, jiwa, nyawa itu harus dilindungi dengan harga apapun, itu prinsip dasar. Kemudian setelah hifzun nafs, hifzun nasal, perlindungan terhadap keturunan, hak reproduksi dari masyarakat itu harus dilindungi. Orang harus punya kesempatan untuk melakukan reproduksi. Kemudian hifzul akal, perlindungan atau perlindungan intelektualitas, ya, akal artinya kemampuan orang untuk berpikir, kebebasan untuk orang untuk berpikir, mencari ilmu pengetahuan, melakukan riset dan lain sebagainya harus diberikan perlindungan yang maksimal. Kemudian hifzul mal, perlindungan terhadap properti, harta kekayaan, jangan sampai terjadi perampokan, jangan sampai terjadi pencurian dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah hifzuddin, perlindungan terhadap agama. Dalam konteks ini perlindungan terhadap kebebasan beragama. Jadi prinsip la ikraha fiddin itu ya, prinsip la ikraha fiddin yang ada di dalam agama Islam itu sebenarnya yang terkait erat dengan hifzuddin. Nah, itu qawaidul khamsah yang diperkenalkan oleh Al-Ghazali itu terus-menerus menjadi landasan berpikir para ulama yang mengkaji tentang maslahat itu. Asy-Syatibi misalnya penerus dari Al-Ghazali ya. Asy-Syatibi itu merinci lebih jauh, dia bilang ya ada tingkatan-tingkatan kemaslahatan itu. Ya dari tingkatan daruriyat ya, kemudian yang kedua adalah hajiyat, dan yang ketiga tahsiniyat. Kalau daruriyat itu emergency. Tingkatan emergency itu ya semua yang terkait dengan nyawa itu bersifat emergency. Lalu yang kedua hajiyat, kebutuhan. Dia ya tidak mematikan, tapi penting sekali. Kalau tidak diadakan atau kalau tidak dilaksanakan, itu akan mengancam juga kelangsungan kehidupan.
Dan yang ketiga baru tahsiniyat. Tahsiniyat ini tidak begitu menjadi prioritas, dia hanya sifatnya merefine, memperbaiki ataupun memberikan apa namanya hiasan-hiasan ya, kebaikan-kebaikan, tambahan-tambahan terhadap hal-hal yang bersifat hajiat dan yang bersifat apa namanya daruriyat itu. Nah, lalu tadi kembali kepada new normal, kebijakan new normal. Nah, kalau kita ukur misalnya ya, mana yang daruriyat sifatnya dalam situasi sekarang ketika pandemi COVID mencapai puncaknya. Memang dilemanya kan ada pada persoalan bahwa mencari nafkah itu juga sesuatu yang bersifat daruriyat. Ya, pertama mempertahankan nyawa. Kita tahu juga ada di dalam kondisi apa namanya di dalam prinsip-prinsip human rights itu ada hak-hak ekonomi, economic rights. Tapi hak-hak ekonomi itu tadi tidak bisa dipisahkan juga dari hak-hak hidup. Karena kalau orang tidak diberikan akses untuk mencari pekerjaan, untuk mencari nafkah, bagaimana dia bisa makan misalnya. Nah, biasanya kalau apa namanya hak untuk mencari nafkah, hak untuk mendapatkan pekerjaan itu ditutup, ya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan suplai logistik terhadap masyarakat sehingga hak hidupnya tetap bisa dipertahankan. Cuman ini kan dilemanya selalu berada pada dua aspek ini. Mengunci akses masyarakat untuk itu berdampak terhadap hak hidup mereka. Ya mending kalau negara misalnya tadi mampu memberikan santunan sosial berskala besar kepada semua yang membutuhkan. Persoalannya lagi-lagi mungkin APBN kita tidak mendukung kebijakan ke arah itu. Nah, inilah saya kira memang dilema-dilema yang kita hadapi. Tapi kalau saya berdasarkan pada prinsip tadi yang daruriyat itu harus diutamakan, nyawa itu tidak bisa dipertaruhkan dengan apapun juga. Ya saya kira PSBB mestinya akan diperpanjang ini. Penerapan apa namanya pembatasan sosial berskala besar akan diperpanjang lagi sampai angka penyebaran COVID-19 itu bukan hanya melandai tapi menurun. Ya misalnya penambahannya dalam sehari di bawah 100 lah. Kalau masih 500, 600, 700, apalagi di atas 1000, saya kira kebijakan new normal itu terlalu cepat untuk diterapkan. Nah, kita harus berhitung dengan itu. Tapi tadi sekali lagi memang juga kita punya kaji yang biasa hebatnya dari berbagai lembaga dan universitas, mereka semua tahu atau mereka sudah tahu tren ini dan kapan terjadi penurunan itu. Ya syukur-syukur dalam seminggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, kurva penyebaran COVID-19 sudah mulai menurun atau ya setidaknya melandai. Ya lalu kemudian ya secara bertahap akan dilakukan pembukaan terhadap PSBB, kita memasuki new normal. Memang kan kita sendiri sudah mulai tidak sabar ini. Ya sudah 3 bulanan lebih mengunci diri di rumah, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting, dan ini memang melelahkan. Dan ya banyak terganggu. Ya tapi sekali lagi apa namanya insting manusia untuk hidup itu ya mau tidak mau mestinya memaksa mereka untuk mengikuti arahan-arahan dari pemerintah, walaupun ada juga yang bandel. Yang bandel itu mestinya yang kemudian harus disadarkan bahwa kenekatan mereka untuk menerjang protokol COVID-19 ini ya bisa berakibat fatal, bukan saja untuknya tapi juga untuk keluarganya dan masyarakat secara luas. Ya, tadi terakhir saya kira dari apa yang ingin saya sampaikan ini terkait dengan hukum pidana ya. Mungkin kalau kemarin pemerintah berani mengalokasikan 105 triliun untuk pengendalian COVID-19, ya kalau toh niscaya ya tidak ada pilihan, ya tambah aja lagi. Ya tambah lagi misalnya 100 triliun. Nah, untuk apa? Ya kalau memang tidak mencukupi alokasi dana yang kita anggarkan sekarang ini. Untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Direncanakan 3 bulan.
ya kalau perlu ditambah 1 bulan lagi misalnya. Seharusnya begitu kan? Ya hukum pidana Indonesia juga tadi sudah sebenarnya memberikan kemungkinan untuk diskresi. Ya, dalam kasus ini Perpu tadi sudah mengatur bahwa di tengah ancaman bahwa melakukan tindak pidana korupsi itu dapat diancam dengan hukuman mati. Perpu tadi sudah mengatakan bahwa pejabat yang menjalankan tugasnya dengan etikat baik dan sesuai peraturan perundang-undangan tidak dapat dituntut maupun perdata. Jadi kata kuncinya itu etikat baik. Etikat baik itu sekali lagi menurut saya merujuk pada kemaslahatan tadi. Jangan kemudian karena pemerintah menggelontorkan dana untuk pandemi COVID dan merespon pandemi COVID malah dipakai untuk kepentingan pribadi, dipakai untuk kepentingan orang-orang, mengorbankan masyarakat banyak. Intinya kalau selama dilakukan secara objektif untuk benar-benar kepentingan masyarakat banyak, saya kira enggak diskresi itu ya. Misalnya pengadaan, saya dulu lulus tes pengadaan barang jasa, itu kan pengadaan jasa. Ya di atas 200 juta kan enggak boleh itu penunjukan langsung. Dia harus pakai lelang. Nah, dalam situasi sekarang, kalau semuanya pakai lelang, ya terlambat kita mengantisipasi atau merespon dampak dari COVID-19 itu. Pengadaan obat-obatan misalnya, alat tes kesehatan, alat tes COVID, ya rapid test dan lain sebagainya. Jadi pengadaan langsung tentu diperbolehkan dalam situasi seperti ini. Akhirnya kita semua tahu di dalam prinsip pidana itu ada negatif material witterrechtelijk, ya. Itu pelanggaran pidana yang bersifat negatif ya. Memang melanggar, tapi pelanggaran itu ditujukan untuk mengatasi persoalan yang sangat vital dan juga sekaligus untuk memastikan kemaslahatan itu bisa berlangsung. Saya kira secara umum itu yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu saya senang berdiskusi dengan teman-teman semua yang ada di webinar ini, dan ya terakhir ya selamat Hari Raya Idul Fitri, dan kita berdoa bersama lah, mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19, kita semua tetap sehat walafiat dan bisa meneruskan tugas-tugas kita untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Nur Haidi Hasan, MA/MPhil PhD, yang telah memberikan keynote speech pada kesempatan webinar kita pagi setengah siang hari ini. Luar biasa, satu perspektif yang luas. Tadi Prof. Nur Haidi menyampaikan bahwa bagaimana negara-negara Eropa merespon perihal penyebaran COVID-19 ini. Jangankan Indonesia, negara Eropa atau mungkin di Amerika yang sudah jauh lebih modern, segala macam piranti kesehatan, piranti sosial, dan lain sebagainya, tentu juga merasakan babak belur. Apalagi dengan Indonesia, tentu dinamikanya luar biasa. Nah, ada banyak kemudian yang diambil oleh pemerintah, kebijakan tentang PSBB, dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan dalam bentuk formula kebijakan perundang-undangan tentunya. Nah, dalam perspektif fikih juga Prof. Nur Haidi telah memberikan satu pandangan bahwa yang paling penting untuk dijadikan satu dasar dalam formulasi fikih tentu adalah maslahat. Imam Ghazali tadi yang telah disebutkan telah menjelaskan bahwa maslahat harus menjadi satu fundament penting untuk merumuskan bagaimana fikih juga merespon tentang COVID-19 tadi. Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Prof. Nur Haidi. Yang pertama tentu harusnya pemerintah lebih elok kalau kemudian PSBB diperpanjang, karena melihat bagaimana penyebaran COVID-19 sampai hari ini masih terus jauh meninggi, bukan malah melandai. Yang kedua, Prof. Nur Haidi juga memberikan catatan harusnya pemerintah supporting dana. Ini menjadi satu keniscayaan bagi penanggulangan COVID-19 di hari ini. Kemudian ada juga yang disampaikan oleh Prof. Nur Haidi
diskresi. Tentu kewenangan diskresi ini juga perlu dipikir ulang dalam formulasi kebijakan pidana. Nah, karena tentu kondisi darurat meniscayakan semua serba cepat, tidak mungkin kemudian harus menunggu proses lelang yang tentu membutuhkan waktu dan proses yang lama. Ada hal yang jauh lebih luas tentunya apa yang disampaikan oleh Prof. Nur Hadi, tetapi saya tidak mampu merangkum lebih detail dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya, yakni tentang bagaimana kebijakan new normal sebagai upaya penekanan penyebaran COVID-19 ini dalam perspektif fikih. Nah, kita tahu tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Nur Hadi sangat luas. Satu hal yang kemudian terdampak dalam kehidupan tentu adalah kehidupan beragama. Dan kehidupan beragama, salah satu manifestasi paling nyata dalam kehidupan kita tentu dituangkan dalam bentuk beribadah. Dan ibadah itu tentu diatur dalam fikih. Nah, kita perlu tahu dan tentu bagaimana kemudian fikih merespon ini. Kalau kita lihat dan kita baca misalkan fikih-fikih konvensional dan fikih-fikih masa lalu, tentu mengajarkan, meniscayakan bagaimana jamaah kebersamaan itu dirajut. Nah, dalam kondisi yang darurat ini, nah tentu fikih sudah barang tentu harus melakukan perubahan karena kebersamaan itu menjadi satu titik untuk penyebaran. Oleh karenanya formulasi fikih juga harus mempertimbangkan aspek higienitas, tidak hanya kemudian aspek tentang spiritual semata. Nanti perspektif fikih akan dibahas secara tuntas oleh Bapak Dr. Haji Ridwan MAG. Beliau adalah Wakil Rektor 2 YIN Purwokerto dan beliau juga dosen di Fakultas Syariah YIN Purwokerto yang sekarang beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas. Tentu perspektifnya akan sangat dalam melihat bagaimana kebijakan new normal ini dalam perspektif fikih. Baik, sebelum saya berikan waktunya kepada Pak Dr. Ridwan, saya ingatkan sekali lagi pada para peserta yang baru join, ya, mohon untuk speakernya di mute terlebih dahulu, karena tentu suara bisa masuk dan mengganggu diskusi pada siang hari ini. Itu yang perlu kita sampaikan. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Bapak Dr. Haji Ridwan MAG untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Dr. Ridwan MAG dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor YIN Purwokerto, para Wakil Rektor, Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan, dan semua jajaran pejabat di Fakultas Syariah, semua panitia. Yang saya hormati Prof. Nur Hadi Hasan, yang luar biasa memberikan perspektif kita untuk mengantar diskusi pada webinar Fakultas Syariah kali ini. Segenap peserta yang saya hormati dan saya banggakan juga, bersyukur pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Prof. Nur Hadi. Saya ingin melanjutkan beberapa poin yang disampaikan oleh Prof. Nur Hadi. Pertama, bahwa munculnya COVID-19 ini, masyarakat dunia dipaksa untuk melakukan adaptasi-adaptasi sosial, adaptasi-adaptasi keagamaan. Tentu respon masyarakat itu berbeda-beda, apalagi kalau kemudian respon masyarakat itu dihubungkan dengan basis teologis agama masing-masing. Salah satu isu yang krusial respon masyarakat terkait dengan COVID-19 ini, itu adalah jika dihubungkan dengan persoalan agama. Karena itu, saya ingin memulai
diskusi tentang bagaimana kebijakan negara kaitannya dengan new normal dilihat dari perspektif fikih itu untuk melacak akar teologis terkait dengan wabah ini. Karena kenyataannya ada respon yang absurd dari sebagian komunitas Muslim Indonesia yang mencoba untuk menghadapkan logika agama dengan logika kesehatan. Seakan-akan bahwa persoalan kesehatan itu bukan persoalan agama. Sehingga ketika ada kebijakan social distancing yang kemudian meniscayakan adanya perubahan prosedur peribadatan, misalkan jamaah dibatasi, masjid ditutup, musola ditutup dari aktivitas, rutinitas keagamaan sholat berjamaah, itu dipandang sebagai pembatasan, bahkan pendangkalan terhadap keimanan seorang. Ini yang kemudian muncullah beberapa statement, misalkan kenapa kita harus takut kepada corona? Bukankah seharusnya kita takut kepada Allah? Lalu disampaikan juga jika orang kemudian takut ke masjid karena untuk menghindari corona, maka keimanan menjadi dangkal. Ini beberapa logika-logika yang salah ya, yang kemudian menghadapkan antara logika kesehatan dengan logika agama, atau dengan kata lain seakan-akan persoalan kesehatan itu tidak ada kaitannya dengan persoalan agama. Karena itu saya ingin mencoba untuk melihat positioning corona ini ya dari sisi teologis dulu. Pertama bahwa kalau kita membuka narasi teks suci kita, paling tidak kita mencoba untuk melihat hadis ya. Ada banyak hadis yang berbicara soal wabah ini. Salah satunya adalah hadis yang menggambarkan tentang dialog Nabi dengan istri tercintanya Aisyah itu. Apa kata Aisyah? Suatu ketika Sayyidati Aisyah ya, sa'alat Rasulullah SAW anit ta'un. Suatu ketika Sayyidati Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, suaminya, tentang apa itu ta'un. Lalu apa? Rasulullah akhbaruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annahu kana 'adaban yab'atsullahu bi yasha. Ini menarik. Ketika ditanya tentang apa itu ta'un atau yang kita sebut dengan penyakit menular gitu, yang hari ini kemudian wujudnya virus corona, apa kata Nabi? Annahu kana 'adaban yab'atsullahu 'ala may yasha. Jadi pertama bahwa penyakit menular itu adalah sesuatu yang ada. Makanya ada sebelum zaman Nabi. Annahu kana itu dulu. Ini ingin menegaskan tentang narasi sejarah. Tadi juga disinggung oleh Prof. Nur Hadi bahwa penyakit menular itu tadi berbagai fase, dari satu fase ke fase yang lain dalam bentuk jenis penyakit yang berbeda-beda ada sebelum corona ini. Artinya bahwa fakta empiris itu juga mengkonfirmasi dari apa yang disampaikan Nabi bahwa annahu kana. Nah, dulu penyakit menular itu ada dan posisinya adalah disebutkan azaban, sebagai azab ini. Lalu kemudian ta'un itu disebut oleh Rasulullah wa rahmatul lil mukminin. Ta'un itu adalah rahmat bagi kaum mukminin. Jadi kemudian Rasulullah memberikan penjelasan tentang perubahan positioning wabah itu. Kalau dulu itu diposisikan sebagai azab, tetapi bagi kaum muslimin itu disebut sebagai rahmah. Nah, ini perubahan positioning tentang penyakit menular ini. Karena itu memang di dalam dalam terminologi Arab itu kita mengenal yang namanya penyakit itu kan disebut dengan mihnah. Mihnah itu cobaan. Nah, biasanya mihnah itu akan berkorelasi dengan karunia, yaitu minhah. Minhah. Jadi setelah mihnah, biasanya diikuti dengan minhah. Nah, barangkali pada titik ini, definisi tentang ta'un itu bisa diposisikan sebagai rahmat, itu di situ mihnahnya ada. Hikmah dibalik penyakit menular. Dalam konteks ini adalah ta'un. Lalu yang ketiga, dari narasi teks ini, dialog Rasulullah itu menggambarkan bahwa ketika Rasulullah memberikan penjelasan tentang penyakit menular, Rasulullah juga memberikan protokolnya.
Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran. Rasulullah memberikan penjelasan teknis tentang protokol bagaimana menghadapi penyakit menular ini. Apa itu fayamkusu fi baladihi? Jadi kita direkomendasikan untuk berdiam diri di wilayah di mana kita berada. Dalam konteks sekarang ini tadi juga disinggung oleh Prof. Nur Haidi, agar kita stay at home, kemudian kebijakannya adalah social distancing atau physical distancing, yang kemudian juga muncul kebijakan lockdown misalkan, itu adalah bagian dari apa yang juga disampaikan oleh Rasulullah sebagai bagian dari protokol untuk menghadapi ta'un waktu itu. Kalau kemudian kita mampu itu, ya Rasulullah berikan apresiasi. Ya. Jadi stay at home penuh kesabaran itu. Illa kana lahu mislu ajri syahidin. Maka orang yang memiliki kesabaran untuk menghadapi ta'un ya, dengan cara mengisolasi diri, ya, itu akan diberikan apresiasi secara teologis, yaitu diberi pahala mati syahid. Nah, karena itu ada beberapa reaksi masyarakat terhadap COVID-19, antara lain terhadap mereka yang wafat karena indikasi COVID. Antara lain apa? Sikap-sikap absurdnya adalah penolakan terhadap jenazah COVID-19. Ini penolakan ini kan menurut saya karena ketidaktahuan terhadap atau literasi yang kurang memadai terhadap COVID, baik dari sisi medis maupun secara agama. Padahal dari sisi agama mereka adalah mati syahid. Nah, karena itu harus dimuliakan, bukan ditolaknya. Sekali lagi, ini adalah bagian dari narasi tekstual ya, atau narasi kitab suci terkait dengan COVID dan bagaimana kemudian Rasulullah memberikan protokol kesehatan yang diberikan itu. Bahkan ada hadis yang lain, kata Rasulullah, "Idza sami'tum bitta'un bi'ardin fala tadkhuluha." Kalau kalian itu mendengar bahwa satu wilayah itu terlanda ta'un, maka jangan masuk di dalamnya. Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum fiha fala tukhruju minha. Tapi jika kalian kemudian berada di wilayah di mana ta'un itu ada, di mana COVID itu ada, Rasulullah fala takhruju minha, jangan engkau keluarlah dari wilayah itu. Firaran minhu. Jadi ini adalah basis teologis untuk menjustifikasi bahwa kebijakan sosial distancing yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah menjadi bagian yang terpisahkan dari teologi Islam, dan itu menjadi kebijakan protokol kesehatan yang Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya. Saya ingin mengatakan bahwa logika untuk menghadapkan antara logika kesehatan dengan teologis itu adalah sesuatu yang perlu dihindari, dan saya kira kita perlu melakukan edukasi, ya, melakukan literasi yang cukup masyarakat tentang persoalan COVID dan bagaimana seharusnya untuk memberikan respon-respon sehingga kemudian tidak absurd tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan social distancing inilah yang kemudian saya kira ini menjadi titik terkait dengan fikih ini. Itu pasti akan meniscayakan adanya pergeseran hukum dan pergeseran prosedur ibadah. Karena kita tahu bahwa COVID-19 ini kan proses penularannya adalah hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia itu yang kemudian menjadi sangat rentan untuk terjadinya penularan ini. Karena itu nyambung dengan kebijakan pemerintah physical dan social distancing itu menjadi sesuatu yang niscaya. Tapi sekali lagi bahwa kebijakan ini akan melahirkan persoalan pergeseran hukum dan prosedur ibadah. Sehingga berbagai kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama, berbagai surat edaran yang tentang panduan ibadah di masa COVID, kemudian surat edaran Kementerian Agama tentang beribadah di bulan Ramadan, masuk sholat Idul Fitri, takbiran, kemudian mengeluarkan zakat, itu semuanya kemudian dikerangkakan dalam rangka untuk mengatur prosedur beribadah sebagai bagian dari pergeseran dari hukum asalnya ke hukum yang kedua, yaitu hukum alternatif, yaitu dispensasi hukum. Pada titik inilah ya diskusi tentang fikih ini masuk, bahwa karena situasi COVID-19 ini
melahirkan satu tradisi baru, pola-pola relasi sosial yang baru, maka meniscayakan ada perubahan prosedur hukum dan beribadah yang baru. Bapak, Ibu, peserta yang saya hormati, kebijakan new normal itu, ya, sedikit saya menyinggung kebijakan new normal ini, jangan dipahami sebagai kita hidup di mana tidak ada COVID. Jadi new normal itu adalah satu kebijakan pemerintah untuk memberi akses kepada masyarakat untuk beraktivitas di ruang publik, termasuk ibadah, termasuk di wilayah kerja, termasuk aktivitas ekonomi, tetapi dengan pembatasan skala tertentu yang sesuai dengan protokol kesehatan. Atau dengan kata lain bahwa new normal itu diberlakukan dengan penuh kesadaran bahwa virus itu masih ada di sekitar kita. Kebijakan new normal oleh pemerintah itu dimaksudkan sebagai satu kebijakan untuk mengamankan kehidupan masyarakat orang per orang, aktivitas ekonomi dibuka, dan juga dalam konteks makro, itu juga untuk memastikan bahwa negara ini masih eksis. Kenapa? Karena kalau semua orang itu kemudian berhenti, berdiam diri di rumah, lalu aktivitas ekonomi tidak jalan, maka negara bisa kolaps dalam jangka panjang. Karena negara harus menanggung semua konsekuensi dari kebijakan misalkan stay at home atau bahkan lockdown. Karena itu hakikat dari new normal itu adalah kebijakan tentang aktivitas tertentu yang sesungguhnya tata nilainya lama, tetapi prosedurnya baru. Nah, di sinilah maka dalam konteks fikih ya ada konsep yang disebut dengan azimah dan ada yang disebut dengan rukhsah. Oleh karena itu berbagai kebijakan di dalam mengatasi COVID-19 ini terkait dengan hukum Islam, apa itu mewujud dalam bentuk fatwa Majelis Ulama Indonesia, atau kemudian dalam bentuk tausiah, atau yang terakhir adalah taujihad, atau yang tadi dalam konteks negara itu Kementerian Agama melalui berbagai paket kebijakan surat edaran tentang prosedur beribadah itu, semuanya bermuara dari pergeseran hukum dari azimah ke rukhsah. Semua fatwa MUI, semua edaran Kementerian Agama terkait dengan prosedur itu bermuara pada hukum rukhsah. Apa itu rukhsah? Ya, itu banyak definisinya. Antara lain adalah Hudurebek misalkan mendefinisikan rukhsah. Azimah itu apa? Azimah itu adalah hukman aman wa al-asli. Azimah itu hukum dasar, rukhsah itu adalah hukum yang kedua. Karena itu pergeseran hukum dari hukum dasar ke hukum yang kedua, hukum alternatif, dari azimah ke rukhsah itu adalah sebagai bagian dari respon hukum Islam untuk mengantisipasi perubahan-perubahan sosial yang ada di sekitarnya. Karena itu sekali lagi bahwa konteks pembicaraan tentang agama dihubungkan dengan COVID-19 ini tidaklah bisa dihadapkan dengan persoalan kesehatan dengan persoalan agama. Yang terakhir terkait dengan bagaimana kita memahami COVID-19 dikaitkan dengan persoalan fikih ini adalah sesungguhnya ada nalar hukum yang sederhana. Ya. Ada nalar hukum yang sederhana. Yang pertama misalkan ketika kita memaknai new normal ini, yang kemudian masih mewajibkan social distancing itu, kalau menggunakan nalar hukum yang sederhana, bahwa begini, melaksanakan aktivitas ibadah berjamaah ini kan hukumnya sunnah. Beberapa ulama misalkan Imam Asy-Syairozhi di dalam Al-Muhadzab, kemudian An-Nawawi dalam Al-Majmu' misalkan itu memberikan dispensasi hukum di mana orang bisa tidak sholat berjamaah, bahkan bisa tidak sholat Jumat jika kemudian dipandang di situ ada masyaqqat, dan salah satu masyaqqatnya adalah ayyakhafa dhararan ala nafsihi ya au lahiqa bihi maradun. Itu jelas sekali. Karena itu maka melaksanakan aktivitas berjamaah itu hukumnya adalah sunnah. Tetapi menghindari wabah ini menular itu adalah wajib. Karena itu tadi disinggung oleh Prof. Nur Haidi, bagian dari hifdzun nafas, di samping juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah hukumnya wajib. Nah, karena itu maka ya dalam kaidah fikih juga dijelaskan bahwa dalam misalkan al-asybah wan nadhair itu ada kaidah al-fardhu afdalu minan nafli. Kewajiban itu ya lebih utama daripada
sunnah. Karena itu sekali lagi bahwa tidak masuk akal jika kemudian orang melakukan penolakan terhadap kebijakan social distancing yang berimplikasi pada pembatasan sholat berjamaah di masjid itu, kemudian menghadapkan dengan ajaran agama. Karena clear dalam Islam, khususnya dari perspektif fikih itu sesuatu yang kemudian sangat sejalan. Nalar yang kedua, ini yang terakhir, yang juga sederhana untuk bisa kita pahami bahwa kebijakan pemerintah social distancing itu adalah instrumen hukum yang harus dilakukan. Saya menyebutnya sebagai wasilah wajibah. Jadi orang tidak bisa menghindari COVID-19 ini secara sempurna, secara baik gitu ya, kalau tidak melakukan social distancing. Karena itu social distancing diposisikan sebagai wasilah wajibah. Nah, kalau ini sesuatu yang harus, tanpa ini tidak bisa dilakukan dengan baik penghindaran terhadap COVID-19 ini, maka social distancing itu juga sesuatu yang wajib. Social distancing melahirkan konsekuensi hukum perubahan hukum, antara lain adalah pembatasan terhadap sholat berjamaah, maka mengikuti itu pun juga hukumnya wajib. Mala yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Ada kaidah lagi lil wasail hukmul maqasid. Nah, saya kira ini beberapa nalar hukum, logika hukum yang sederhana untuk membingkai bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu adalah sesuatu yang selaras dengan perspektif fikih atau selaras dengan hukum Islam, bahkan secara teologis clear, tidak ada persoalan sehingga perspektif yang menghadapkan antara nalar agama dengan nalar kesehatan menjadi sesuatu yang tidak relevan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar diskusi. Tentu hanya sedikit melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Prof. Nur Hadi Hasan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Ridwan MAG yang telah memberikan satu perspektif yang luar biasa mendalam, bagaimana ada pergeseran paradigma atau shifting paradigm dari konsep azimah menjadi rukhsah. Bagaimana yang dulunya bahwa wabah dipahami sebagai sebuah bencana, bisa jadi kemudian bencana azab atau bencana sosial, kemudian menjadi satu paradigma rukhsah. Yang paradigma itu justru hari ini menjadikan beberapa fatwa-fatwa otoritas keagamaan termasuk MUI memberikan satu fatwa rukhsah tentang dukungan terhadap physical distancing, sehingga kalau kita lihat surat edaran Menteri Agama tentu itu juga sesuai dengan apa yang ada di dalam kaidah fikih. Karena hari ini kita menjadi penting untuk melakukan physical distancing untuk dalam rangka menurunkan atau mencegah penyebaran COVID-19. Tadi sudah banyak penjelasan tentang kaidah fikih, bagaimana kemudian pergeseran fikih, logika hukum yang digunakan, dan fikih juga tentu mendukung dan memberikan respon yang luar biasa terhadap kebijakan negara dengan piranti kaidah fikih dan berbagai fatwa ulama fikih yang telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Haji Ridwan tadi. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dalam perspektif yang berbeda. Kalau tadi perspektifnya fikih, kita akan melakukan pergeseran perspektif, yakni perspektif pidana. Kita tahu bahwa hukum pidana adalah hukum yang luar biasa memiliki otoritas karena dia dijalankan oleh negara sebagai kuasa pengatur kehidupan masyarakat. Dan salah satu piranti untuk mengatur masyarakat yang dimiliki oleh negara adalah hukum pidana. Karena kita tahu bahwa pidana meniscayakan ada sanksi dan lain sebagainya. Oleh karenanya, bagaimana kemudian ketika kebijakan new normal, termasuk kemudian kebijakan PSBB dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk menanggulangi COVID-19 ini, diterapkan. Begitu juga kemudian beriringan ada kebijakan lain, termasuk kebijakan pidana,
yang juga dihadirkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan dalam konteks misalkan beribadah masyarakat Muslim tidak mematuhi kebijakan new normal atau kebijakan PSBB, maka pemerintah juga sudah menyiapkan aturan pidana yang itu diatur di dalam PP PSBB. Dan kalau kita lihat ada surat maklumat yang juga dikeluarkan oleh Kapolri bahwa bahwa kepolisian itu juga diturunkan untuk menanggulangi penyebaran, termasuk kemudian menata agar masyarakat taat pada aturan new normal dan PSBB. Bahkan pada faktanya tidak hanya polisi, kita bisa melihat keterlibatan TNI di situ. Nah, kira-kira bagaimana kemudian hukum pidana merespon kebijakan new normal ini? Kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh pembicara kita, Ibu Dr. Vivi Arianti SHMHU. Beliau adalah dosen di Fakultas Syariah, dosen hukum pidana, dan sekaligus sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian Gender di IAIN Purwokerto. Kita akan mendengarkan secara seksama bagaimana perspektif hukum pidana ini merespon kebijakan new normal. Kepada Ibu Vivi Arianti SHMHU, Ibu Dr. Vivi Arianti, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Yang kami hormati Rektor IAIN Purwokerto, Dr. Muhammad Raqib MAG, serta Wakil Rektor IAIN Purwokerto. Kemudian yang kami hormati Profesor Nur Haidi, MA, MPhil, PhD sebagai keynote speaker. Yang kami hormati Dr. Ridwan MAG selaku Warek 2 IAIN Purwokerto. Yang kami hormati peserta webinar Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga bisa mengikuti webinar Fakultas Syariah dengan judul kebijakan new normal. Tentunya kalau dari perspektif saya adalah perspektif kebijakan hukum pidana. Baik, kita akan memulai pemaparan dari saya tentang kebijakan new normal apabila dilihat dari perspektif hukum pidana. New normal sendiri banyak istilah tentang new normal karena sudah banyak yang memberikan pemaparan di webinar-webinar yang lain. Jadi memang adanya perubahan perilaku. Di mana yang awalnya kita ada fase stay at home, kemudian ada social distancing, kemudian ada physical distancing, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, kemudian ada istilah masa transisi PSBB, kemudian yang terakhir adalah kebijakan normal sendiri. Kemudian kalau dikaitkan dengan hukum pidana sendiri, hukum pidana itu ada bertujuan untuk melindungi kepentingan ketertiban umum tentunya. Bicara kebijakan berarti usaha rasional untuk menanggulangi sebuah, kalau dalam penal policy itu adalah kebijakan untuk menanggulangi kejahatan menggunakan hukum pidana. Jadi karena dia sebagai social policy, bagian dari social policy, hukum pidana itu punya tujuan social welfare dan social defense, di mana di situ untuk kesejahteraan masyarakat juga untuk perlindungan atau perlindungan dari masyarakat sendiri. Sehingga kebijakan new normal ini dibutuhkan ada hukum pidana di situ di tengah-tengah aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, karena memang kebijakan tanpa pidana seolah-olah kita seperti nantinya aturan-aturan itu kurang ada yang menguatkan untuk bisa melegalkan untuk diberikan sanksi seperti itu. Tapi kembali lagi, dasar hukum dari kebijakan hukum pidana sendiri memang untuk tujuan
social welfare tadi, di mana di situ untuk kesejahteraan masyarakat sendiri, kembali kepada masyarakat. Dasar hukumnya dalam hukum pidana itu adalah adanya sanksi itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di dalam aturan Undang-Undang kekarantinaan ini sebagai dasar utama, di mana di situ ada sanksi pidana bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran di masa pandemik ini. Apabila dikaitkan dengan PP nomor 21, 20, kemudian Maklumat Kapolri nomor 3 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona, itu semua ada sanksi pidananya ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi memang kebijakan hukum pidana ini tidak serta-merta dibuat. Biasanya memang penal policy sendiri itu harus mengikuti apa yang sedang terjadi sebenarnya di masyarakat. Sehingga yang terakhir pun ada Permen Kumham nomor 20 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak. Sehingga ini saling terkait karena memang undang-undang ini dasar utamanya adalah undang-undang kekarantinaan ada di pasal 93 khususnya. Di situ maksimal pidananya adalah 1 tahun dengan denda. Sehingga dirasa kalau untuk kasus-kasus pelanggaran banyak contoh terjadi adalah banyak sekali warga itu tidak mengindahkan protokol kesehatan. Tidak mengindahkan protokol kesehatan sehingga ada perda-perda pun memberikan sanksi, tapi tidak boleh sanksi pidana itu jauh-jauh dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Jadi tadi saya sudah jelaskan, memang dalam kebijakan penal policy itu sendiri tahapannya itu ada 3. Ada tahap formulasi, aplikasi, dan tahap eksekusi. Nah, tahap formulasi sendiri kalau kondisi seperti ini harus membuat suatu aturan di mana di situ ada sanksi pidananya butuh waktu. Jadi masih menginduk dengan undang-undang kekarantinaan. Kemudian aplikasi, aparat penegak hukum juga di sini punya potensi untuk disitulah penegakan itu tuh bisa berhasil apa tidak, di mana aparat penegak hukum sendiri itu punya sumbangsi besar, apalagi di saat masa pandemi. Seperti contoh adalah misal kita lihat ada kasus pelanggaran, padahal di waktu yang sama tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan orang. Kadang penahanan itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya penahanan dilakukan dikembalikan pada keluarga, kemudian ada jaminan pada aparat penegak hukum karena proses penyelidikannya masih berjalan. Kemudian tahap eksekusi sendiri, pelaksanaan hukum pidana itu secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Jadi kalau eksekusi pidana dalam tahap eksekusi kebijakan hukum pidana, dengan melakukan eksekusi bisa dengan sanksi pidana. Ada macam sanksi pidana, mau dilakukan dengan pidana penjara, denda, ataupun pidana alternatif lainnya, itu juga butuh proses. Sehingga kebijakan hukum pidana atau penal policy di masa COVID ini memang harusnya bisa dilakukan secara fleksibel, tidak dilakukan secara kaku. Karena memang COVID-19 sendiri itu adalah suatu kejadian atau keadaan overmah, keadaan di mana itu ada daya paksa di situ. Wabah, sehingga kalau dalam pidana itu, daya paksa itu bisa dijadikan alasan pemaaf seseorang untuk bisa tidak diberikan sanksi pidana. Jadi overmah, keadaan tertentu itu bisa diberikan pemaafan, karena di situ ada 3, daya paksa relatif, daya paksa absolut, dan keadaan darurat. Nah, pandemi ini masuk dalam keadaan darurat. Keadaan darurat karena wabah, bukan bencana, tapi wabah. Nah, keadaan darurat ini, maka pemerintah mempunyai kebijakan, di mana pemerintah ini mempunyai kebijakan untuk bisa membuat aturan-aturan untuk bisa menekan
pandemi yang ada. Contohnya adalah adanya Permen Kumham tadi nomor 10 2020, adanya hak asimilasi bagi napi yang sudah menjalankan setengah dari masa tahanannya. Nah, itu karena berawal dari pandemi sendiri itu adalah keadaan overmah, keadaan darurat, sehingga di situ dimungkinkan ada kebijakan untuk memberikan hak-hak bagi narapidana agar tidak terkena virus corona. Jadi ini masalah kebijakan dari tahap formulasi, aplikasi, kemudian eksekusi sampai di situ. Kalau bicara kebijakan hukum pidana itu di dalamnya ada kebijakan kriminalisasi. Kalau pemerintah melakukan banyak kebijakan kriminalisasi, nah terus-menerus dilakukan kriminalisasi, akan timbul masalah di sini. Timbul masalahnya adalah satu krisis kelebihan kriminalisasi, the crisis of over criminalization, banyak atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai itu kejahatan. Kemudian adanya krisis pelampauan batas dari hukum pidana, the crisis of average crime, usaha mengendalikan perbuatan dengan tidak menggunakan hukum pidana yang efektif. Jadi karena kelebihan perbuatan yang dipidanakan, itu malah dampaknya tidak bagus, tidak ada efektivitas. Kita tahu di sini di negara kita itu untuk LP kita, fasilitasnya dan lain sebagainya itu masih belum begitu maksimal, sehingga kalau segala sesuatunya itu dikriminalisasikan, itu dampaknya akan tidak baik, akan terjadi krisis over kriminalisasi. Selanjutnya, jadi kalau bicara tentang pelanggaran dalam hukum pidana kita itu memang PSBB atau saat ini di masa pandemi dalam hukum pidana dikenal adanya kejahatan dan pelanggaran. Now, ada malainse dalam perbuatan yang sejak awal itu dirasakan. Malainse ini bagian termasuk dari malainse mala prohibita itu masuk dalam pelanggaran. Nah, kalau orang saat masa pandemi tapi kok banyak sekali masyarakat dia banyak kasus yang terakhir dalam malainsa, ada aturannya di situ. Ada aturan PSBB, tapi masih dilanggar juga. Itu masuk dalam pelanggaran, jadi dia malah prohibita. Kalau malainsa itu lebih kepada kejahatannya. Jadi kalau pelanggaran PSBB ini tergolong tindak pidana ringan kalau di RUU KUHP sekarang, karena RUU KUHP kita tidak mengenal adanya kejahatan dan pelanggaran, yang ada adalah tindak pidana berat dan ringan. Sehingga kalau memang itu dianggap pelaku kejahatan. Tapi tadi terima kasih Prof. Nur Haidi sudah mengingatkan tentang Perpu 1 2020 tentang imunitas keuangan. Di situ memang ada potensi untuk melakukan korupsi. Itu masuk, kalau sudah di situ adalah masuk dalam malainsenya atau kejahatannya, misrifnya, bukan pelanggaran atau overtrendingnya. Itu. Jadi kalau pelanggaran di suatu daerah yang dia memberikan aturan tentang PSBB itu sudah masuk pelanggaran. Kemudian penegakan hukum di masa pandemi. Kalau kita bicara penegakan hukum, itu memang teori Friedman, karena saya tahu mungkin sudah banyak yang paham, itu akan bisa efektif apabila tiga hal ini saling terintegrasi dan bisa bekerja sama dengan efektif, yaitu adanya legal structure, legal substance, dan legal culture. Nah, saat ini yang kita butuhkan dalam penegakan hukum itu apa? Apakah substance-nya, apakah structure-nya, apakah culture-nya? Nah, penanggulangan penyebaran COVID-19 itu dibutuhkan penegakan hukum, tapi kita harusnya mengedukasi masyarakat sehingga legal culture ini yang dibutuhkan untuk bisa menekan COVID-19 itu secara maksimal. Kalau kita selalu bicara substance, kemudian strukturnya, itu butuh waktu. Jadi kalau dengan budaya hukumnya, kesadaran masyarakatnya,
itu malah lebih efektif saat ini. Karena memang di situ yang dibutuhkan. Kesadaran yang diutamakan dari masyarakat, pentingnya menjaga jarak, pentingnya menggunakan protokol kesehatan dan lain sebagainya untuk kesehatannya. Jadi untuk bicara pelanggaran dan kejahatan untuk masa pandemi ini memang kualifikasinya berbeda. Mana yang pelanggaran, mana yang kejahatan. Oke, yang selanjutnya, kalau bicara tentang teori pemindanaan itu ini berbeda dengan tentang teori tujuan hukum pidana sendiri. Tadi saya sudah jelaskan kalau hukum pidana itu lebih untuk ketertiban umum, social welfare-nya, social defense-nya. Tapi kalau pemindanaan ini tentang apa sih tujuan sanksi pidana itu untuk apa? Orang dipidana itu untuk apa? Nah, itu ada beberapa teori. Ada teori absolut, relatif, gabungan, dan kontemporer. Kalau yang absolut itu bahwa pidana itu hanyalah pembalasan. Jadi orang itu dipenjara karena dia melakukan sebuah kejahatan. Itu teori absolut. Kemudian teori relatif lebih kepada kemanfaatannya, gabungan itu dua-duanya. Nah, kontemporer yang terbaru itu adalah ada efek jera, edukasi, rehabilitasi, pengadilan sosial, dan keadilan restorasi. Jadi ada pergeseran di sini memang. Yang dulunya retributif selalu pembalasan dalam teori pemindanaan, sekarang sudah ada teori tentang rehabilitasi dan tentang teori keadilan restoratif. Jadi pelaku itu tidak harus selalu dibalas dengan apa yang sudah dilakukan, tapi di situ ada perbaikan buatnya, ada restorasi, memperbaiki diri pelaku. Maka sanksi pidana itu seharusnya sebagai ultimum remedium. Dia itu hanya jadikan alternatif paling akhir. Kalau memang dirasa masih ada sanksi yang lebih efektif lagi. Nah, sekarang apakah penjara, kalau kita bicara sanksi pidana itu di dalam pasal 10 KUHP, itu ada pidana pokok dan pidana tambahan. Yang pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Sedangkan yang tambahan ada pencabutan hak-hak tertentu, ada pengumuman pengadilan. Nah, ini ada apakah efektif pidana penjara ini kalau terhadap kejahatan dan pelanggaran? Sebenarnya kita sudah terlalu di Indonesia sendiri untuk efektivitas pidana penjara itu sudah mengalami over capacity ya. Karena tahu sendiri berapa jumlah masyarakat di Indonesia dibandingkan dengan lapas-lapas yang ada di Indonesia. Kemudian jadi akan banyak pertimbangan harusnya kalau menggunakan pidana penjara di masa pandemik ini. Harusnya pemerintah atau perda-perda itu lebih mengutamakan alternatif sanksi pidana lainnya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan apa itu tentang keadaan COVID ini di dalam hukum pidana itu dia masuk daya paksa, dia sebagai alasan penghapusan pidana itu sendiri. Jadi seseorang itu kalau dalam kondisi seperti ini sebenarnya masih bisa dimaafkan. Itulah pidana. Karena ada keadaan darurat, seseorang bisa bebas untuk memilih aturan penuntutan. Jadi COVID ini ada yang terkait dengan keadaan darurat ini adanya kebijakan asimilasi itu masuk dalam daya paksa yang dia masuk dalam kondisi keadaan darurat. Overmahnya di situ. Jadi sehingga kalau ada aturan yang memang pidana diharuskan di situ, pidana diharuskan. Ini saya ada satu contoh kasus saya kasihkan di sini. Ada 16 pelanggar di Pekanbaru itu dia diberikan sanksi pidana penjara. Nah, apakah efektif pidana penjara ini bagi pelanggar PSBB di masa pandemik ini? Padahal tadi kalau kita lihat sekali lagi ada Menkumham tadi, malah dia itu pengen memberikan hak asimilasi agar tidak biar kembali ke masyarakat, tidak ngumpul di penjara untuk bisa kembali ke masyarakat, tidak terkena paparan COVID-19. Tapi ini malah ada kasus adanya pidana penjara di situ, tapi dialternatifkan pada denda. Nah, ini kan sangat
sepertinya tidak sejalan antara aturan Permenkumham dengan sanksi penjara di masa pandemik ini. Jadi tidak efektifnya di seperti itu. Jadi ada alasan kenapa sih aturan pidana harus kalau hanya pelanggaran seperti itu. Tapi kalau kejahatan mungkin masih bisa dilakukan. Baik, untuk yang selanjutnya karena sudah ada ini. Jadi tadi saya sudah jelaskan ada di pasal 93 nomor 6 tahun 2018 itu memang itu pidana penjara maksimal 1 tahun dan pidana denda adalah 100 juta. Itu untuk pelanggar yang tidak mematuhi syarat-syarat kekarantinaan ataupun kesehatan ataupun masa pandemi saat ini dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah. Jadi untuk terakhir kali dari saya, kalau memang pidana ini hanya sebagai ultimum remedium, jadi seharusnya dia dijadikan alternatif terakhir, tidak harus serta-merta selalu menggunakan sanksi pidana. Jadi masih banyak sanksi yang lain, sanksi alternatif. Di sini ada sanksi alternatif yang saya bisa paparkan. Contohnya adalah adanya sanksi seperti ada di RUU KUHP kita, itu adanya sanksi tambahan, tapi sebenarnya bukan tambahan, tapi ada sanksi pidana kerja sosial, ada sanksi pidana pengawasan, ada sanksi pidana denda, dan sanksi pemenuhan kewajiban adat. Ini adalah sanksi-sanksi alternatif, di mana di masa new normal ini sebenarnya masih bisa efektif dibandingkan dengan sanksi pidana yang tadi ada di Pekanbaru tadi, sebenarnya tidak perlu ada sanksi pidana penjara, karena memang Permenkumhamnya saja itu malah pengennya melakukan hak asimilasi. Nah, ini ada sanksi-sanksi alternatif yang bisa dilakukan. Sanksi pidana penjara sosial contohnya adalah bisa jadi karena di masa pandemi ini bagi dia menyemprotkan disinfektan di tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya, ataupun dia membagikan masker, membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat pentingnya menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian ada sanksi pidana pengawasan. Pidana pengawasan sendiri ini, karena ini sebenarnya di RUU KUHP kita sudah ada, cuman memang belum ini ya, kita masih menggunakan KUHP. Pengawasan lebih kepada mengganti rugi kepada, kalau korban denda berarti pada negara membayar denda, ataupun dia memberikan sumbangan kepada orang yang tidak mampu. Nah, itu sanksi pengawasan. Kalau sanksi pidana denda lebih kepada jelas membayar sejumlah uang untuk membeli alat pelindung APD bagi tenaga medis dan lain sebagainya, atau sanksi pemenuhan kewajiban adat. Nah, di masyarakat adatnya ada sanksi apa di situ? Misalkan di masa new normal ini dia bisa memberikan diberikan sanksi harus memberikan masker pada masyarakat sekitar, atau dia harus mengedukasi masyarakat membuat disinfektan ataupun hand sanitizer secara alam seperti apa. Nah, itu seperti itu. Itu adalah sanksi-sanksi alternatif yang bisa saya paparkan apabila memang sanksi pidana penjara itu dirasa tidak efektif. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibunda Dr. Vivi Ariyanti SMHum yang telah memaparkan dalam perspektif hukum pidana. Baik, ada banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Vivi Ariyanti. Bagaimana kemudian problem kebijakan pidana tepat atau tidak dalam masa pandemi saat ini. Beliau memaparkan sejatinya bahwa dalam keadaan pandemi harusnya negara karena menerapkan keadaan overmah tidak tepat menggunakan logika hukum pidana dengan pemenjaraan. Masih ada sanksi-sanksi alternatif yang lain. Ada hal yang menurut saya penting untuk kita tegaskan bersama yang telah dipaparkan oleh Ibunda Dr. Vivi Ariyanti tadi, bahwa dalam perspektif hukum gitu ya, kita ingat ada sistem hukum yang kemudian dipaparkan oleh Friedman,
Ada legal substance, structure, dan legal culture. Nah, keniscayaan untuk kehadiran negara tentu itu menjadi sebuah kepastian untuk menangani COVID-19 ini. Ketika bicara tentang substance dan structure, itu tentu menjadi faktor yang paling penting untuk berbicara penegakan hukum adalah legal culture-nya. Tentang bagaimana kemudian masyarakat juga harus taat, masyarakat juga harus memahami bahwa keadaan COVID-19 ini benar-benar adalah musuh bersama, sehingga proses penegakannya tidak terlalu membutuhkan banyak energi. Kalau kemudian legal culture-nya udah bagus. Nah, di satu sisi legal culture kita punya problem, tentu juga ada problem di legal structure kita. Bu Dr. Vivi Arianti telah memaparkan satu contoh kasus tadi, bahwa ada beberapa pelanggar PSBB yang kemudian dijatuhi hukuman pidana. Jadi ada satu dilema yang kita bisa saksikan yang diterapkan oleh pemerintah. Di satu sisi, pemerintah menerapkan kebijakan pidana ya, yang mengancam kemudian aktivitas masyarakat yang bisa jadi berujung pada pidana penjara. Sedangkan di sisi lain, ada aturan Kemenkumham, ya, peraturan Menteri Hukum dan HAM yang justru memberikan kebebasan asimilasi tadi. Jadi ada satu dilema yang luar biasa saya kira. Nah, kita sekarang masuk pada sesi diskusi Bapak Ibu semua. Saya mencoba membaca ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kita. Saya coba membaca tadi ada satu pertanyaan dari Bapak Dr. Abdul Wahid BS. Dan beliau adalah Ketua Senat di YIN Purwokerto yang sudah memberikan pertanyaan lewat YouTube tadi. Saya sempat membaca. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian penerapan new normal ini di kampus sehingga tidak melanggar baik itu kebijakan negara maupun tidak juga menyimpang dari kaidah-kaidah fikih yang sudah diterapkan tadi. Saya kira ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua di kalangan kampus khususnya, dan kebetulan para narasumber kita juga terlibat aktif di kampus, sehingga saya kira sangat otoritatif untuk menjawab ini. Pertanyaan kedua dari Hersen Nugroho, tadi saya membaca, apakah pemerintah bisa mengabaikan anjuran dari WHO dalam rangka untuk menangani kondisi pandemi ini? Kemudian ada lagi, saya izin untuk membaca pertanyaan dari Bekti Taufik. Mohon maaf, ini dari Ari Nugroho dari YIN Salatiga. Bertanya, kenapa antara Islam dan faktor kesehatan seakan kurang sinkron? Padahal di dalam Islam kita diajarkan toharoh. Dalam sehari saja kita berwudu 5 kali sehari, mandi 2 kali sehari. Ketika sebelum makan cuci tangan, lingkungan dan rumah setiap hari juga sudah dibersihkan setiap hari. Nah, ketika diri kita terkena kotoran, langsung mencuci baju dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaannya. Kaos tangan dan lain. Padahal indikasi yang kena COVID-19 itu hampir sama seperti penyakit orang Indonesia pada umumnya seperti batuk, pilek, flu, dan lain-lain. Seperti yang kita tahu banyak masjid yang lockdown, tapi pasar, mal, swalayan tetap masih terbuka lebar saat sebelum new normal. Mohon diberikan pencerahan. Saya kira ada 3 pertanyaan yang kita respon terlebih dahulu. Saya persilahkan pertama kepada Prof. Nur Haidi Hasan, MA/MPhil PhD, untuk memberikan satu respon dari beberapa pertanyaan tadi. Saya persilahkan nanti setelah Prof. Nur Haidi nanti bisa direspon juga oleh Bapak Dr. Ridwan dan Ibu Dr. Vivi Arianti. Saya persilahkan kepada Prof. Nur Haidi. Terima kasih Mas Wildan. Nah, kita sudah banyak belajar tadi dari Pak Dr. Ridwan dan Ibu Vivi Arianti. Yang kita bicarakan ini kan terutama ya kebijakan pemerintah untuk melakukan new normal, untuk masuk ke fase new normal. New normal itu sebenarnya kan relaksasi atas PSBB. PSBB dulu, pembatasan sosial berskala besar, direlaksasi, dilonggarkan, masuk ke new normal. Ya kan? Nah,
tergantung kita melihatnya dari sisi apa ini. Menurut saya tadi kalau saya yakin bahwa perlindungan terhadap nyawa itu di atas segala-galanya. Nah, ketika itu menjadi prioritas dan kita memilih PSBB, ya sanksi pidana pun seharusnya bisa diterapkan terhadap mereka yang membandel atas PSBB itu demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Nah, tadi misalnya kebijakan Kemenkumham membebaskan sejumlah narapidana kan tujuannya juga untuk melindungi nyawa kan. Kalau mereka berkumpul di dalam penjara, apalagi overloaded, itu bisa ada banyak kasus kematian akibat COVID-19 di sana. Nah, PSBB itu kesempatan pemerintah untuk memaksimalkan sanksi pidana ketika PSBB. Ya, sanksi pidana. Walaupun ada banyak pilihan, sanksi pidana terhadap Halo, Prof. Mohon maaf, sepertinya terputus.